Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alfilia Kurniawati dengan NIM 192531088 dari Gizi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum analisis kualitas diet menggunakan metode indeks gizi seimbang dan Healthy Eating Index. Berikut merupakan biodata responden yang saya mewawancarai. Berikut merupakan form food recall untuk weekend dan weekday. Selanjutnya itu hasil analisis IGS. Berikut merupakan tabel IGS. Nah, jadi untuk interpretasinya, berdasarkan hasil dari perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkan skor sebesar 37,5 dari 100, di mana kualitas konsumsi pangan masih rendah. Untuk karbohidrat dan buah cukup baik, namun sayur sangat minim. Lalu untuk pangan hewani selain susu cukup konsumsi susu dan kacang rendah, di mana ini variasi protein kurang optimal. Untuk total lemak terlalu rendah, lemak jenuh dan gula tambahan terkendali. Dapat disimpulkan pola makan belum seimbang, di mana perlu peningkatan konsumsi sayur, sumber protein nabati, susu, dan penyesuaian atas total lemak. Selanjutnya untuk rekomendasi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan konsumsi sayur misalnya dengan menambah 1 hingga 2 porsi setiap makan, lalu memilih metode memasak rendah lemak seperti kukus, panggang, dan atau rebus untuk menurunkan asupan lemak total, mengurangi makanan tinggi kolesterol seperti jeroan, gorengan, dan makanan cepat saji, membatasi makanan asin, makanan olahan, dan camilan tinggi kalsium, serta mempertahankan konsumsi buah dan komponen yang sudah baik agar tetap stabil. Selanjutnya untuk kelebihan. Yang pertama berbasis pedoman gizi seimbang Indonesia, di mana ini relevan dengan konteks lokal, lalu menyesuaikan indikator pola makan dengan kebiasaan konsumsi masyarakat, serta sederhana dan praktis, di mana menggunakan kelompok makan atau porsi mudah diukur, dan efisien untuk memantau pola makan dan mengidentifikasi aspek diet yang perlu ditingkatkan. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama kurang sensitif terhadap risiko diet spesifik, seperti gula tambahan, lemak jenuh, dan natrium, lalu tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas diet jangka panjang dan risiko kesehatan, serta ketergantungan pada recall harian dapat menurunkan akurasi terutama untuk konsumsi pangan hewani. Selanjutnya itu hasil analisis HAI. Berikut merupakan tabel HAI, lalu untuk interpretasinya berdasarkan hasil dari perhitungan HAI didapatkan skor sebesar 47,8 dari 100, di mana ini termasuk dari kategori per diet. Pengkombinaan adekuasi rendah, di mana sayur, buah, whole grain, dan dairy, di mana asupan vitamin, mineral, serat kurang. Lalu untuk protein hewani dalam bati, lemak sehat, dan keberagaman sayur rendah. Komponen moderasi tinggi untuk gula, garam, lemak jauh terkendali. Pola makan belum seimbang, di mana perlu peningkatan konsumsi buah, sayur, whole grains, dairy, dan protein untuk diet lebih sehat. Selanjutnya untuk rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu pertama menambah konsumsi buah sebagai camilan harian atau bagian dari sarapan, meningkatkan asupan sayur pada setiap waktu makan dengan variasi warna dan jenis, mengganti sumber karbohidrat olahan dengan whole grain seperti oatmeal, beras merah, atau roti gandum, menambahkan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe untuk meningkatkan skor protein, serta tetap mempertahankan pembatasan garam, gula tambahan, lemak jenuh, dan refined grains agar komponen moderasi tetap tinggi. Selanjutnya untuk kelebihannya, yang pertama tervalidasi secara luas dan berkaitan dengan indikator kesehatan, lalu komponen diet lengkap, evaluasi pola makan menyeluruh, lalu struktur terstandarisasi, sehingga cocok untuk penelitian, kebijakan, dan pemantauan populasi, serta dapat dibandingkan lintas studi atau negara jika ada adaptasi lokal. Untuk kekurangannya, yang pertama dikembangkan dari pedoman AS, sehingga perlu adaptasi untuk konteks lokal, lalu perhitungan kompleks, butuh data kuantitatif akurat, serta tidak mengenangkap faktor non-dietary, seperti akses pangan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya untuk kesimpulan, pola makan responden masih tergolong rendah dan belum seimbang terlihat dari skor IGS sebesar 37,5 dari 100 dan HEI sebesar 47,8 dari 100. Asupan sayur, buah, whole grains, dairy, serta protein nabati masih sangat rendah. Sementara konsumsi gula, natrium, dan lemak jenuh relatif terkendali. Perbaikan kualitas diet diperlukan dengan meningkatkan variasi makanan dan konsumsi kelompok pangan yang kaya gizi agar pola makan lebih sehat dan seimbang. Lanjut untuk sarannya, yang pertama disarankan untuk menambah konsumsi buah dan sayur setiap hari supaya asupan vitamin dan serat lebih tercukupi. Lalu menambahkan sumber protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan dalam menu harian. Lalu mengonsumsi susu atau produk olahannya agar kebutuhan kalsium dapat terpenuhi dengan baik. Mengurangi penggunaan minyak dalam proses memasak dan memilih metode yang lebih sehat seperti kukus, rebus, atau panggang. Serta meningkatkan variasi makanan sehari-hari agar pola makan lebih beragam dan seimbang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.